إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Babasa, Hasan Asadili. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Wasamaitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamaituhu. Ya. Wasamaitu lan wis ngarani sapa ingsun. Hu ing iki kitab. Ta'limal muta'allimi ing kitab Ta'limul Muta'allim. Wasammaitu lan wis ngarani sapa ingsun. Fi'il, fa'il dan maf'ul. Samai fi'il madhi, tu ini ada fa'il isim domir muttasil, hu itu maf'ul bih isim domir muttasil juga. Jadi jumlah ismiyah. Otomatis ta'limal muta'allimi, nah ini maf'ul yang kedua ya. Wasamaitu lan wis ngarani ingsun hu ing iki kitab. Ta'limal muta'allimi ing kitab Ta'limul Muta'allim. Tariqat ta'allumi ing carane atau perjalanane belajar. Tariqat ta'allumi ing perjalane atau carane belajar. Wa ja'altu lan wis ndadiaken sapa ingsun dan aku jadikan hu ing iki kitab. Wawunya wawu atap, lafaz ja'altu itu diatapkan kepada lafaz sama itu. Wa ja'altu lan wis ndadiaken ndadosaken sapa ingsun hu ing iki kitab. Fusulan ing pirang-pirang pasal. Kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya jamak taksir ya. Fusulan ing pirang-pirang pasal. Dan aku jadikan kitab ini beberapa pasal. Faslun utawi sapasal iku fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken hakikate ilmu. Jadi satu pasal nanti akan dibahas apa sih ilmu yang sebenarnya, apa makna atau hakikat dari ilmu itu. Wal fiqhi lan ilmu fiqih. Wa fadlihi lan keunggulane ilmu fikih. Ini kata Ki Musonib, aku jadikan kitab ini beberapa pasal. Tertera di sana ada 13 pasal. Pasal yang pertama dari beberapa pasal itu akan mengurai, akan menjelaskan tentang hakikat ilmu fikih, lalu keunggulan, nilai lebih
ilmu fikih jika dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ya, apalagi kalau mengacu ya. Moto dari semua kitab-kitab fikih itu ada awal kitabnya rata-rata may yuridillaha khairan bihi khairan ya yufaqihu fiddin ya. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah diberi kebaikan akan Allah pandaikan di dalam agama. Jadi kesimpulannya tidaklah Allah berniat untuk memberikan kebaikan kepada seseorang ya kecuali orang itu akan Allah pandaikan dalam urusan agama. Atau orang yang dipandaikan di dalam urusan agama itu dikehendaki akan diberi kebaikan oleh Allah. Keunggulannya ilmu fikih dibanding ilmu-ilmu yang lain. Faslun utawi sapasal iku fin niyati. Ing dalem mertelaaken niat. Faslun utawi sapasal iku fin niyati. Ing dalam mertelaaken niat. Bagaimana kedudukan niat? Ya. Mangga. Ya. Coba bantu mana ya? Bantu buka kaki. Itu balpen nanti. Kerawak. Plastik ya. Plastik kan aja rusak kan. Ya. Coba. Buka kabeh. Faslun utawi sapasal maning utawi sapasal iku fin niyati ing dalem mertelaaken niat. Nanti pasal yang kedua dari kitab Ta'limul Muta'allim ini akan menceritakan tentang bagaimana sih ya niatnya seorang santri ketika mau memulai belajar itu. Tentu rujukannya adalah sabda baginda Rasul. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ya. Innamal a'malu bin niyati ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Ada hadisnya berikutnya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis lengkap itu ya di dalam Bukhari itu hadis nomor 1 ada. Nomor 52 2344. Di dalam Bukhari saja ada 3609. 4682 ya. Ada riwayat hadis Muslim. Di dalam hadis Muslimnya ada ya. Di dalam urutan 3530. Jadi satu hadis yang teramat sangat mutawatir. Kalaupun di dalam susunan ilmu hadis itu masuk kategori hadis ahad. Karena dari perawinya itu dari mulai siapa di sini tertera ya. Itu baru diriwayatkan oleh 200 orang perawi.
Tapi kesananya hanya satu jalan. Ini Bapak Haji nanti akan bagi-bagi ini kitab ya. Ya bagi yang kuliah sajalah karena nanti tidak cukup ya. Bagi yang sudah kuliah nanti insyaallah nanti akan Bapak Haji Bang. Atau yang bantu ngajar Iqra itu nanti nih. Cuman ada 30 paket. Jadi masing-masing dikasih nanti 3 buku. Dicatat namanya yang ngajar itu catat nama-namanya, nanti dikirim sama Bapak Haji, dihitung jumlah bukunya ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ini hadiah dari Ibu Susan ya. Tadi ya, Ibu Susan itu adalah Ketua Koperasi Maju Sejahtera Jakarta. Dulu suaminya ini Jenderal Rusmono ya, itu yang fotonya sama Pak Haji. Itu beliau mantan kepala dokter kepresidenan zaman Pak Harto itu dulu ya. Beliau adalah ya dokter pribadinya Pak Harto. Ya, tapi kan dokter tidak seorang ya. Salah satunya adalah dokter Mayor Jenderal, itu Jenderal berbintang 2. Ini almarhum, mudah-mudahan di alam barzah memperoleh tempat yang membahagiakan. Itu Letnan Jenderal Sutanto yang adiknya dulu pernah jadi Panglima Besar. Endiarto Sutarto itu ya. Itu yang beliau sering kesini, sudah almarhum juga ya. Mudah-mudahan ya beliau juga di alam barzah yang banyak bimbing kita tuh. Sejak tahun 2008 silaturahim, kemarin wafat ya 1 tahun yang lalu. Ini Jenderal berbintang 2, dokter, itu dokter Jenderal berbintang 3. Jadi ya dokter ya jenderal. Ya mudah-mudahan nanti kamu ya Kiai Jenderal nggak apa-apa ya. Ya, atau kiai yang jadi pengusaha boleh ya. Paslon utawi sapasal maning iku fin niyati ing dalem mertelaaken niat fi halit ta'allumi ing dalem tingkahe belajar. Niat dalam keadaan belajar. Faslun utawi sapasal maning utawi sapasal iku fi ikhtiyaril ilmi ing dalem mertelaaken milih ilmu. Fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu. Ya. Wal ustazi lan milih guru. Wasyariki lan milih babaturan. Satu pasal nanti ada bimbingan, ada nasihat tentang bagaimana kita memilih ilmu. Ilmu apa yang mula-mula harus dipelajari? Ya tentu di samping ilmu yang pokok mula-mula dipelajari, ya selain ilmu aqaid, ya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ya ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan tata cara ibadah, itu kan dibahas tadi ya. Termasuk juga ilmu yang kepentingannya adalah kesejahteraan duniawi. Wal ilmi, milih ilmu, berarti kalau sekarang kamu kuliah itu ya milih kira-kira jurusan apa yang mau diambil. Ya. Wal ustadi milih guru, itu berarti milih lembaga. Lembaga mana yang kamu pelajari? Apakah dari segi ideologinya sama dengan ideologi orang tua kita? Maka kamu berada di pesantren itu sudah dalam track yang benar insya Allah ya. Orang tuamu sudah memilihkan ya, kita ya untuk berada di sebuah lembaga yang insya Allah ya adalah lembaga dari warisan nenek moyang dulu dalam segi ideologinya. Kemudian wasyarikilan memilih babaturan. Enggak semua orang kemudian layak dijadikan sebagai teman akrab. Kalau kenal, hormati, iya. Tapi menjadi teman akrab ya harus pilih-pilih. Wasabatilan tetap. Jadi untuk tetap di dalam ilmu, di dalam guru, di dalam teman yang kita pilih itu. Ya. Faslun utawi sapasal iku fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu wal ustadzi lan milih guru wasyariki lan milih batur wasabati lan tetap. Insyaallah ya. Orang punya ilmu itu
Ya, yang memberikan garansinya bukan manusia tapi Allah, insya Allah. Ya, yarfa'illahu ladzina amanu. Ya, minkum. Berikutnya walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu sejajar dengan orang-orang yang beriman. Akan Allah angkat derajatnya. Ini kamu percaya kepada apa lagi kalau tidak percaya dengan ayat? Ya, satu kalimat saja tidak percaya sama Quran itu kan kufur. Ya, ini pegangan kita tuh begitu. Orang punya ilmu itu bahkan ilmu apa saja pasti. Ya, berbeda dengan orang tidak punya ilmu. Ilmu apa saja? Karena tentang ilmu itu, ya, ayat Al-Quran terkadang dengan menggunakan kalimat yang makna umum. Misal ayat yang sering Bapak Haji sampaikan, walaqad qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sampaikan ucapan wahai Muhammad, tidaklah sama orang-orang yang ya'lamun, pandai mengetahui, wal ladzina dan orang-orang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Ya. Makmulnya lafaz ya'lamun pertama, ya'lamun kedua ditiadakan. Itu di dalam ilmu ma'ani hadful ma'mul yufidul umum. Jadi ketika makmul dibuang mengandung pengertian umum. Karena pertanyaannya tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Di sana tidak diucapkan tahu apa, tidak tahu apa. Jadi andai saja Quran mengatakan, tapi ini kan Quran nggak bisa diandai-andai ya. Tidaklah sama orang yang pandai ilmu fikih, pasti jawabannya tidak sama dengan orang yang tidak tahu ilmu fikih. Tapi ini dilala umum, maka pengertiannya umum. Jadi manusia yang pintar apa saja tidak sama dengan orang yang bodoh apa saja. Ya. Pak Haji memberikan contoh yang sangat mudah dipahami. Orang bisa main bola ya tidak sama dengan orang yang tidak bisa main bola. Ya kan? Ya. Karim Benzema, ya, Franck Ribéry itu bintang-bintang Prancis dulu ya. Ada Paul Pogba, sekarang bintang apa lagi? Tuh faktanya mereka juga semua rame-rame di ponsel mereka bikin status, ya, selamat kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia ke-77. Lengkap merah putihnya, berikut ininya ada juga. Itu di Manchester City, apa Chelsea, kemudian siapa lagi? Paris Saint-Germain. Ya. Apa nama? Oh iya. Ya usah kalian baca SMK ya? Ya, Mas. Ya, baca SMK. Alhamdulillah. Hah? Ya. Jawatan ya. Ini luar biasa ya. Jadi mereka juga mengucapkan selamat. Ya. Presiden Amerika, seluruh presiden di seluruh dunia. Ini klub-klub sepak bola karena mereka tahu bahwa orang Indonesia sangat mencintai klub-klub terbesar yang ada di benua Eropa itu. Ya. Tapi Bapak Haji tidak mendengar itu ya, belum tahu itu ya. Dari pemberitaan kemarin, Barca sama Madrid mengucapkan selamat kayak belum tahu ya. Yang tahu itu Chelsea, City ya, apalagi PSG ya. Paris Saint-Germain itu kan ibu kota Prancis ya. Klub. Nah. Ya dari sana. Paslon utawi sapasal iku fi ta'zimil ilmi. Ing dalem mertelaaken ngagungaken ilmu. Salegela tuh. Mohon mangga boleh jangan. Faslun utawi sapasal iku fi ta'zimil ilmi. Ing dalem mertelaaken ngagungaken ilmu. Nih telida dikasih makna yang sesungguhnya semua. Tidak boleh ada yang terlewat karena besok nanti tamat ini yang mau ngajar ya. Udah dekat ngajarnya ini ya. Wa ahlihi lan ahli ilmu. Nanti satu pasal lagi, satu bab akan menceritakan mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang-orang yang punya ilmu. Tapi bab dan penjelasan ini jangan dipakai itu sebagai hak kamu, bukan. Tapi harus dipakai kewajiban kita. Jangan kamu merasa punya ilmu, orang yang kamu ajarin nih orang ya santri itu harus begini menurut kehendak, bukan ya. Ya.
setelah kita jadi santri, kita jadi punya hak, ya. Punya kewajiban untuk menghormati orang-orang yang punya ilmu. Tapi orang-orang yang punya ilmunya ya nggak boleh mentang-mentang punya ilmu kemudian seolah-olah mempasung orang lain itu harus menghormati kita. Bukan itu, ya. Jadi ada hak, ada kewajiban, ya. Ada hak santri, ada kewajiban santri. Ada hak juga kiai, ada kewajiban juga kiai. Sama kayak tamu dan kayak pribumi. Jangan dalil pribumi dipakai oleh tamu, jangan. Atau sebaliknya dalil tamu dipakai oleh pribumi. Ya. Jangan. Ibu Susan itu rombongan dari Jakarta tuh dari Dakab itu ya. Ngebel mau silaturahim mendadak sekali. Ya kebetulan aja. Ada mamun kebetulan saja ya. Allah menakdirkan begitu ya. Mohon pesantren tidak usah menyiapkan apa-apa. Nah, itu kan perintah dia ya. Tapi kewajiban Bapak Haji selaku pribumi apa iya orang dari Jakarta ya Allah ya melewati berapa kali mobil berapa ratus kilometer ya kan. Ya waktu, ya luang, ya dana, segala-gala. Maka sampai sini kemudian dibiarkan, ya kan? Jadi seolah-olah acuh sekali sama tamu. Kita hormati. Walaupun fungsinya tamu itu bagaikan mayit, gak boleh nawar-nawar. Ya. Tamu itu bagaikan mayit. Itu dalil untuk tamunya. Biar jangan macam-macam untuk Sayyibul Bait. Tapi Sayyibul Baitnya pakai tamu, pakai dalil. Barang siapa yang menghormati tamu, itu kemuliaannya seperti apa. Jangan kemudian orang yang menghormati tamu, dalilnya dipakai oleh tamunya itu. Bahaya. Ya. Jangan berbakti kepada kiai, dalil itu dipakai oleh kiai. Ya. Untuk seolah-olah mendikte santri-santrinya. Itu juga nggak boleh. Kalau dalil yang dipegang kiainya, ya baca, ada bula alimnya. Tata krama orang alim itu seperti apa. Ada kan babnya tata keramanya orang alim tuh. Kamunya baca tata keramanya, mangga. Nah, tata keramanya pelajar. Jangan tata keramanya santri, ya. Kemudian dipegang teguh. Laqad haqqo ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Setiap satu pembelajaran santri itu harus kasih hadiah sama kiai 1000 dirham. Ya nanti akan terjadi mata rantai. Apa iya? Ya Pak Guru, Pak Ustadz yang tadi ngomong begitu kepada gurunya dia seperti itu. Ya enggak begitu. Nanti jangan-jangan dia juga gratisan juga kan begitu ya. Ya udah kalau gratisan sama aja biar semuanya harus gratis kan. Ketika ngaji dia gratis, tapi setelah punya santri 1 huruf 1 dirham. Nah itu sudah sesat dan menyesatkan. Enggak boleh. Itu hukum itu nggak boleh pabelit seperti itu, ya. Maka dicontohkanlah ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, para pejuang yang bahkan nyawa dikorbankan, beliau nggak sempat menikmati seperti hari ini tol dari Jakarta sampai Surabaya. Walaupun kamu belum pernah ke sana kan, minimal sudah mendengar. Sekarang tol dari Jakarta bahkan dari Banten sampai Banyuwangi, belum kan ya? Ini yang kemarin kirim dari Surabaya itu barang. Itu 1,5 juta lebih kurangnya ya dari Jakarta sampai Banyuwangi itu bayar tolnya saja. Enak sekali tol terus. Paham ya? Jadi kalau kiai harus bacanya adabul alimnya. Kalau santri adabul muta'alimnya. Bicaranya bicara hak kewajiban. Istri baca kewajiban istrinya. Jangan hanya hak. Suami baca juga kewajiban terhadap istri. Jangan hanya hak. Jangan pabelit. Hak suami dipakai oleh istri, kewajiban istri dipakai oleh suami. Wah, jadi nanti pabelit begitu. Pabelit, ya. Itu ukurannya memang harus seperti itu. Ukurannya begitu. Ta'dhimil ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Tapi jangan kemudian jadi alasan di mana seorang ustadz, seorang guru, bahwa apa saja santri itu harus sekali AA, sekali BB. Itu nggak benar. Itu sudah penyelewengan nilai-nilai ajaran yang benar. Sudah. Itu kemarin Bayayi Dimyati Rais, salah satu ulama kita yang pupus ya, pengasuh dan pimpinan pesantren
apa namanya di Kaliwungu ya. Beliau juga adalah sesepuh NU nasional kan ya. Itu ulama-ulama itu ya Mbak Yayi Maimun, Mbak Yayi Dimyati itu ternyata Masya Allah kemuliaan dan keagungannya sangat luar biasa. Kemarin banyak diceritakan oleh santri-santri itu. Luar biasa. Jadi kalau lagi musim libur-libur kayak gini tuh Mbak Yayi Dimyati itu semua warung dan toko di lingkungannya ditanya. Kan santrinya ribuan. Ada berapa santri yang punya hutang, siapa-siapa namanya. Itu bukan akan diinterogasi, akan dicarekan. Tapi semua hutang santri kalau lagi libur itu dibayarlah sama kiainya. Kiainya sudah. Tapi tidak kasih tahu sama santri, tidak orang tuanya. Jadi biarkan saja. Beliau amal itu nggak kasih tahu sama santrinya. Si anu dapat hutang, bayar. Udah nggak. Sama santrinya nggak ngomong apa-apa. Kan nanti santrinya tahu berarti udah dibayar sama Pak Kiai, udah dibayar Pak Kiai. Tapi dalil ini juga nggak boleh kamu pakai. Saya ngutang, nanti harapannya dibayar sama Pak Haji. Bapak Haji kan bukan Mbak Yayi Dimyati kan. Mbah Dim itu keistimewaannya warung-warung dan toko di lingkungan dicek siapa santri yang berhutang, beliau bayar. Itu luar biasa. Beliau minta nggak sama santri? Enggak lah. Jangankan minta, utangnya santri dibayar. Itu namanya ulama yang mengagungkan ilmunya. Jangan ulama mentang-mentang ilmunya baru berapa, pesanannya banyak sekali. Ya. Padahal kata Gus Baha, beliau itu hanya sekedar minta dari santri untuk aksesoris, untuk beli bunga, untuk apa. Sementara santri yang diminta itu uang jajannya, jatah istrinya, makan anaknya. Kan takut seperti itu. Makanya Bapak Haji kan nggak pernah minta apa-apa sama kamu, ya. Minta kamu getol ngaji, getol belajar, tepat patuh orang tua, ya. Segala-gala. Gak pernah Bapak Haji ya. Hataman apa, menekan kamu minta apa enggak usah. Permintaan Bapak Haji, jadilah kamu anak-anak soleh yang gigih belajar terus. Ya. Insyaallah. Faslun utawi sapasal iku fil jiddi ing dalem mertelaaken sungguh-sungguh. Ya. Jadi orang ngaji itu nggak boleh setengah-setengah. Karena masa depan kamu itu masa depan perjuangan agama itu pelanjutnya adalah kamu, adalah kita. Separuh usia kamu yang masih hidup dengan kiai guru-guru kita. Tapi separuh yang lain justru kamu akan hidup tidak bersama-sama dengan kiai, bahkan tidak bersama-sama dengan orang tua. Orang tuamu hanya akan menemanimu separuh perjalanan hidup saja. Sesesanya adalah kita harus mandiri. Maka ini dalam rangka menuju kedewasaan. Disuruhlah ngaji. Apa maknanya Pak Haji Arif banyak sekali menjual toko-toko kitab itu. Kalau anaknya kemudian nggak bisa baca kitab, maka disimpanlah putah-putahnya di pesantren. Salah satunya Ali di Pungangan. Itu supaya kitab-kitab ayo di toko bapak kabaca kabeh. Bilang bara kabaca jerona, jilidna kabaca. Mudah-mudahan kabaca sadananya. Ya Allah ya Rabbal, sering ngadoakeun ka batur, insyaallah nanti diamini malaikat ya kamu juga dapat aminnya dari malaikat. Jadi jangan sawo kadua gaplok. Gak boleh ya. Ini nilai-nilai agama. Fil jiddi ing dalam sungguh-sungguh, nemen-nemen. Gak boleh setengah hati ngaji itu. Yaan. Hafalkan ilmu-ilmu yang sekira-kira dipakainya hari ini, ilmu taklil. Ya, kamu ilmu baca wirid ba'da sholatnya dipraktekkan terus. Ya. Di masyarakat itu kamu bisa jadi MC, bisa baca sholawat, bisa qiraat, atau sambutan, disuruh apa saja. Orang tua kita menyuruh. Ya. Tapi nggak boleh sologoto juga, songong, tanpa dipiwarang. Ayo dahar. Jadi tamu, kus pribumi nege candi wirang dahar, gus baris. Jika kumaha, itu tunggu instruksi. Kalau kata Sebul Baitnya, mangga dicobi. Silakan baru mau ngantri kayak mau apa. Orang baru datang, itu namanya songong. Gitu. Kurang terpuji. Ya kecuali kalau sudah disiapkan. Fil jiddi ing dalem mertelaken sungguh-sungguh wal muadzabati lan nglanggengaken. Muadzabah itu terus-menerus.
Ya sekali-kali ada acara libur ya wajar lah. Hitung-hitung apa namanya. Wal muadzabati lan nglanggengaken, wal himmati lan cita-cita. Nanti ada satu pasal akan menceritakan tentang sungguh-sungguh, terus-menerus di dalam belajar. Himmati juga punya cita-cita. Itu kan nasihat ta'limul ta'lim ya. Gak boleh. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Setiap hari harus ada nilai tambah. Pelajaran yang tambah. Gak boleh. Ya, bait alfiyah yang kita pelajari ya, satu hari berapa bait, 2 hari berapa bait. Ya. Yang 1000 bait itu kalau dibagi ya, satu hari 10 itu berarti berapa hari kira-kira hafal alfiyah itu? 3 bulan, 10 hari hafal ya. Kalau setengahnya berarti 6 bulan, 20 hari ya. Ya kalau dihafalkan satu hari 1 berarti ya 1000 hari. Pas tamat SMP itu tamat alfiyah. Itu sudah ada bonus tambah apa, Hidatus Sibyan sama Jumia. Ditambah hadis arba'in. Ini kan Bapak Haji minta. Orang yang hafal hadis 40 itu kan jaminannya masuk surga. Kesana kesini itu 7 turunan. 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah. Apa kamu tidak mau menyelamatkan orang tua kita atau anak cucu kita? Apakah hadisnya? Di antara yang paling populer hadis arba'in itu adalah apa yang disusun oleh hadis An-Nawawi, Imam Nawawi. Tidak kurang dari 300 ulama nyusun kitab yang namanya hadis arba'in. Ini karangan hadis Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah Kiai yang sering ngisi di TPRI, yang beliau juga sempat 4 atau 5 kali mampir ke sini. Itu fotonya ada sama Pak Haji. Itu foto di Hotel Sari di Solo ya. Sesaat setelah Bapak Haji bersama-sama, bukan sesaat ya, menjelang Bapak Haji ziarah di makamnya Pak Harto. Alhamdulillah ya, pimpinan-pimpinan pesantren dari 4 provinsi Bapak Haji waktu itu hadir. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Bapak Haji yang mimpin tahlil, Pak Lutfi yang membaca doa, lalu diakhiri oleh lantunan ayat suci Al-Quran di makam Pak Harto. AA yang membacanya. Orang tuh nggak bisa masuk ke dalam tuh, nggak bisa kalau nggak dibawa oleh keluarga Cendana. Semua umum jarah banyak, tapi di luar lah. Kalau kita masuk ke dalam, setelah jarah, lalu dijamu oleh keluarga besar. Ya jamuan keluarga Cendana kan ya beda kan ya. Karena kita datang juga dikasih fasilitasi. Nah itu aja lah ya. Ini yang anak-anak Kang Cari dingin. Wallahu alam bisawab. Ini anak-anak yang kuliahan ada berapa nih? Satu perempuan yang ada di sini. 2 ya. Ditambah SMK kelas 3 aja ya. Anak-anak SMK kelas 3 minta anak santri perempuan, anak kuliah ditambah anak SMK 10 orang ya. Santri laki-laki minta anak laki-laki 10 orang yang kuliah dan yang SMK aja tambahannya, yang tamat SMK ya. Ya Aparit ya. Sofyan, ya, Agung ya. Jindan ya. Minta 6 orang lagi ditambah ya. Ini Dede, ini putrinya AA itu, berarti cucu Bapak Haji pertama. Itu baru puput tadi. Nanti malam ada kegiatan. Rencananya mau dibaca doa di Pangga ini ya. Karena Bapak Haji diijazahi sama Pak Kiai Buntet dulu. Dulu mamanya Teh Imas juga begitu ya. Jadi siangnya puput, 1 malam dari maghrib sampai subuh silih berganti baca ayat kursi atau sholawat apa. Nanti berarti setengah jaman lah. Setengah jam ganti, setengah jam ganti, setengah jam ganti. Minta 20 orang ya. Salah ya, minta 20 orang, 10 laki-laki, 10 perempuan. Nah, setelah marhaba ya marhaba juga enggak apa-apa, ada yang mulai pada maghrib tetap ya harus ada ya. Yang marhaba enggak usah ikut marhaba. Tapi ini dua-dua aja, dua setengah jam, yang antos setengah jam. Jadi insya Allah ya. Jadi kalau dari jam 6 sampai jam 12 santri perempuan itu 10 orang lah dibagi ya.
kan setengah jaman, nanti jam 12 sana sate laki-laki mau bobo dulu nggak apa-apa, nanti jam 12 bangun ya, atau yang kuat melek yang nanti hadiahnya itu mau dikasih buku juga ini ya, masing-masing 3 buku nanti ya insya Allah ya, buku kumpulan hadis, ada juga nasihat. Tadi ya ada 3. Nah, wallahu alam bishawab. Marhabanya sampai malam Ahad ya. Kita 9 hari aja lah, ambil orang NU itu angka 9. Padahal angka 7 juga sudah angka besar dalam Islam itu ya. Angka yang tertinggi juga sudah. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, bumi. Allah ciptakan hari 7. Allah perintahkan orang untuk melaksanakan tawaf. Iya. Allah apa istilahnya? Kadang-kadang 2 orang juga ingin jadi orang kaya, 7 turunan. Penyakit juga yang paling dasar 7 keliling. Enggak ada, aduh puyengnya 8 keliling enggak ada. Liurna 10 keliling enggak ada. 7 keliling. Itu pasti besar berarti kan ya. Wallahu a'lam bishawab.